الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Pada hari ini alhamdulillah kepada bapak-bapak, adik, kakak, dan seterusnya, kepada ibu-ibu, adik, kakak, dan seterusnya yang kami hormati. Banyak peristiwa yang kita alami sejak masa pandemi ya. Ada peristiwa ekonomi, ada peristiwa orang tidak boleh keluar dari rumah, ada peristiwa orang tidak boleh keluar dari RT-nya, ada peristiwa hari raya berubah-ubah, boleh berangkat, boleh tidak, dan macam-macam. Iya. Ketika Bang Toyib nggak boleh pulang, kenapa Mang Ucok boleh pulang? Itu kan problem krusial dalam politik kita. Kadang-kadang lucu, tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Mungkin bukan hanya Indonesia, mungkin juga di tempat-tempat lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ketika tadi banyak yang kita suarakan tadi, ada hal yang menarik sebenarnya dengan adanya pandemi COVID ini, pandemi COVID-19. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri, kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak, bahwa apapun yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, semuanya memiliki manfaat. Semuanya memiliki alasan untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi tidak semua pandemi itu memberi kita kewalahan dalam hidup itu. Yang pertama, bahwa dengan adanya pandemi ini orang tidak boleh keluar kemana-mana, termasuk anak kita. Kalau begitu, sesungguhnya Allah ingin mengembalikan kemewahan pendidikan keluarga itu. Bahwa sudah lama ayah, ibu, dan lain-lain meninggalkan rumah mulai dari pagi sampai hampir pagi lagi. Bahkan anak-anak kita sebut sebagai anak-anak zaman dulu, zamannya Pak Harto, namanya BP7. Bapak pergi pagi, pulang petang, pendapatannya pas-pasan dulu. Iya. Sehingga anak kita juga pendidikannya diserahkan kepada satu, di rumah pembantu, dua, di sekolah kepada guru-guru kita. Ini sudah lama sekali berjalan dalam kehidupan kita. Maka disinilah setiap periodisasi tertentu Allah memberikan pandemi. Pandemi itu dalam bahasa lain gampangnya itu memberikan bala, memberikan bencana agar kita kembali kepada diri kita dan kembali kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, dengan adanya pandemi COVID ini, meskipun mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan cepat untuk meninggalkan kita COVID-nya, ekonomi kita semakin naik. Satu hal yang jangan ditinggal, pendidikan keluarga harus tetap dilaksanakan, karena melahirkan anak itu sudah naluri, sudah real, nggak usah diperdebatkan. Tapi mendidik anak adalah sebuah ikhtiar yang bersifat wajib. Saya kira itu masalahnya. Mengapa orang-orang dulu katanya ilmunya kecil tapi manfaatnya besar? Saya kira karena pendidikan keluarga itu begitu intens yang dilaksanakan oleh keluarga-keluarga kita dahulu. Guru-guru kita juga dulu begitu berwibawa di hadapan anak-anak. Kenapa? Di sini asal usulnya itu pendidikan keluarga sebenarnya. Ketika di rumah itu yang dimunculkan adalah kesombongan, lah nanti kepada siapapun juga akan menjadi sombong dan seterusnya. Oke, mari kita berangkat di situ saja ya. Nggak usah kemana-mana, nggak usah bicara politik, nggak usah bicara macam-macam ya. Kita bicara untuk kepentingan kita, bagaimana umat Islam beragama dengan baik, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, kemudian dan seterusnya, insya Allah ke warga dunia kita semua. Keluarga dalam bahasa Al-Quran misalnya, ini banyak disebutkan sebenarnya di dalam Al-Quran itu, misalnya Ali Fir'aun dan seterusnya, atau Ali Imron dan seterusnya. Ini artinya keluarga. Nanti kita banyak melihat ayat-ayat Al-Quran, misalnya surat 2 Al-Baqarah ayat 248, surat 3 atau Ali Imran ayat 33, ayat 4, ayat 58, 54 dan seterusnya. Surat 19 ayat 6 misalnya, surat 27 ayat 56 dan seterusnya. Ini yang menyebutkan kata Ali dalam arti keluarga. Kita tadi sebutkan Ali Imran, bahkan disebutkan Ali Imran sebagai sebuah surat Al-Quran. Berarti sebenarnya kita diingatkan di situ terus ya. Kita baca Quran tapi kita gimana kita? Faham nggak isinya? That hour, itulah kita. Kita selalu baca Quran nih, tapi nggak paham isinya. Karena nggak paham isinya, maka terjadi Islamofobia. Padahal Islamofobia itu asal usulnya kiriman dari para penjajah, kan begitu? Ya enggak? Dulu zaman penjajahan Belanda itu yang namanya Islam itu ekstremis. Tapi di tahun-tahun terakhir ini, di tahun sebelum pandemi, ini juga kayaknya ke situ gitu. Kalau umat Islam intoleran, umat Islam radikal, apalagi yang pakai satar, yang pakai tutup ya, pakai apa? Pakai tutup muka kayak kita ini disebut sebagai teroris dan lain-lain. Pernah ada menteri agama yang kayak gitu. Maka mereka dipermalukan sendiri oleh Allah dengan adanya pandemi, yang mewajibkan juga pemerintah bahwa kita ini pakai masker gitu. Iya, itu yang kita sebut sebagai
Allah mempermalukan kita. Dengan pakai masker ternyata umat Islam tidak jadi radikal ya. Tidak jadi intoleran. Tidak menjadi teroris. Karena memang teroris itu juga lahir dari siapa? Kan juga bukan dari umat Islam. Lahir dari suasana politik yang didesain sedemikian rupa begitu. Oke. Itu yang pertama dengan kata alun atau ali. Yang kedua dengan kata kurba. Bahasa Indonesianya itu zawil kurba itu handai taulan. Keluarga dekat tapi di luar rumah itu namanya kurba. Kalau keluarga dekat yang masih ada hubungan darah namanya zawil arham. Masih ada hubungan darah itu namanya zawil arham. Kemudian juga kata asyiratun yang nanti akan kita baca insyaallah ayat-ayat Al-Qur'an tentang ahlun, tentang asyirah dan seterusnya. Maka dulu umat Islam atau bangsa Indonesia juga pernah ada fobi terhadap istilah usroh, ya kan gitu ya. Ini dari kata ini asyirah itu. Bahwa pendidikan Islam itu dimulai dari keluarga, itu yang dimaksudkan dengan usroh zaman dulu itu. Tapi itu juga dipobiakan oleh masyarakat termasuk barangkali umat Islam. Saya ingin memberi contoh ya, yang dengan kata-kata ahlun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa qudha an-nas wal hajar. Wa qudha an-nas wal hijarah anha 'alaiha malaikah ghiladun syiddadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ini yang menggunakan kata ahlun. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengingatkan kepada kita semua, kepada saya, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak semuanya, bahwa kita ini punya tugas yang pertama itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak-anakmu, jaga dirimu, jaga keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga keluargamu. Yang dimaksudkan anfusakum di sini saya termasuk bapak-bapak dan seterusnya. Jadi tidak melulu Anda, tetapi juga termasuk saya, bapak-bapak yang terhormat dan seterusnya dan seterusnya. Ini tugas yang pertama. Pertanyaan kita adalah, sudah kita laksanakan belum? Insya Allah untuk jamaah masjid kita ini sudah melaksanakan. Kan gitu ya? Persoalannya intensitasnya, kualitasnya dan lain-lain, ya tergantung keluarga itu. Tidak bisa dipaksakan karena kemampuan, skill dan lain-lain. Waquduhan nas wal hijarah. Ini neraka itu
Neraka itu nanti yang menjadi api pembakar itu adalah mayat-mayat kita ini, jenazah kita ini. Wal hijarah, dan batu-batu. Tiap hari kita sudah menghabisi fosil-fosil kita, ini salah satunya. Ya kan? Di bumi ini, nanti di dalam bumi sana, fosil-fosil itu akan menjadi mahma dan lain-lain. Kira-kira kalau nanti di akhirat lebih dari mahma apa tidak? Yang panasnya luar biasa dan seterusnya. Alaiha malaikah, di dalam neraka itu ada malaikat. Malaikat tidak hanya satu itu malaikatnya. Sifatnya malaikat itu ghiladun, galak banget itu. Kalau orang Indonesia bilangnya, orang Cidere sini bilangnya galak banget. Enggak kenal belas kasih, itu namanya ghiladun. Syidadun, syidad itu dalam bahasa Cinerenya sudah galak, keras kepala, enggak mau ngalah, pokoknya harus ini. Kalau enggak mau aku sikat. Ini model syidad. Tetapi kelebihan dari malaikat itu la ya'suna Allah. Dia tetap loyal kepada Allah, memiliki integritas yang tinggi. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas-tugas tanpa reserve. Ini yang hebat dari malaikat. Yang itu kadang-kadang kita tidak memiliki. Karena sifat manusia itu apa? Fujuraha wa taqwaha. Suatu ketika melampaui batas, suatu ketika taat. Kadang-kadang antara dua-duanya tidak balance, tapi kita anggap balance. Kalaupun balance, tetap dapat surga, tidak dapat surga, kan begitu tuh? Antara berbuat baik dengan berbuat jahatnya itu balance, tetap tidak akan dapat surga. Yang dapat surga kalau begitu yang mana? Loh, yang lebih dong timbangannya tuh. Bukan yang balance, ya enggak, bukan yang 0-0. Kalau 0-0 ya kita mulai dari 0 juga. Kalau kita mulai dari 0 berarti mulai dari mana? Kan begitu ini. Bahasa yang bermunculan sehari-hari itu. Kalau kita biasa melakukan takwa, ya kita juga harus biasa melakukan fujur atau melampaui batas. Mudah-mudahan kita ini tidak terjadi begitu ya, mudah-mudahan. Karena kita selalu diingatkan oleh Al-Quran. Dalam ayat ini surat Luqman ayat surat Tahrim ya, surat Tahrim ayat 6 ini yang kita baca tadi. Ayat ini berisi tanggung jawab keluarga yang dimulai dari pribadi. Ada pertanyaan yang berikutnya secara teoritis. Pendidikan keluarga itu dimulai dari mana sih sebenarnya? Kan gitu ya? Pendidikan keluarga itu dimulai dari mana sih? Apakah setelah kita punya anak atau sebelumnya? Sebenarnya pendidikan keluarga itu dimulai dari memilih jodoh sebenarnya. Dimulai dari memilih jodoh. Kalau bapak-bapak, nenek-nenek, engkong-engkong ini sudah kedaluarsa, jangan mikir itu lagi. Yang real saja yang kita hadapi sekarang. Yang untuk anak-anak muda yang belum nikah, ini pendidikan keluarga itu dimulai dari memilih jodoh. Jika memilih jodohnya benar, insya Allah keturunan kita juga jadi benar.
Tapi jika memilih jodohnya bermasalah, kira-kira hasilnya apa? Hasilnya juga akan bermasalah. Maka Imam Syafi'i mensyaratkan salah satu dari 4 katanya. Biasa dalam bahasa kita ini Imam Syafi'i mengajarkan memilih jodoh itu mulai dari bibit. Genealoginya berarti sifat keturunan. Keturunan orang baik-baik insya Allah jadi baik. Meskipun nggak tentu kan gitu ya. Nggak tentu baik. Jodoh yang jelek kira-kira jeleknya pasti apa enggak? Itu bedanya. Jeleknya pasti. Kalau baik itu untung-untungan gitu loh. Ini bibit. Yang kedua, bebet itu istilahnya. Bebet itu apa? Ekonominya bagus, ya, jabatannya bagus dan lain-lain. Itu namanya bebet. Yang ketiga, bobot. Kualitas. Kualitas yang kita pilih itu kualitas number 1 atau number yang mana ini? Karena zaman sekarang ini number 1 semua. Kecap nomor 1, ya enggak? Roti nomor 1, minyak nomor 1, semuanya nomor 1. Ternyata yang tidak nomor 1 itu hanya manusia itu yang jadi kacau di situ tuh. Yang lain-lain nomor 1 semua. Itu kata orang jualan. Iya. Oke. Nah ini bobot itu kualitas. Kualitas kita itu bukan karena harta, bukan karena keturunan, tapi hasil pendidikan. Hasil pendidikan. Kita ulangi lagi, hasil dari pendidikan. Maka Margaret Thatcher pada saat diangkat menjadi Perdana Menteri di Inggris, dia hanya mengurusi 3 katanya. One of all, education katanya. Nomor 1 pendidikan. Second, education. Nomor 2, pendidikan. Third, education. Nomor 3 juga pendidikan. Dunia ini hanya mengurus itu sebenarnya. Kalau itu benar, insya Allah bangsa Indonesia itu menjadi benar. Tapi kalau ngurus pendidikannya itu kacau, insya Allah bermasalah. Nah, ini Margaret Thatcher. Yang menarik Ratu Inggris itu mengatakan bahwa dengan pandemi ini kita harus merasa bangga karena generasi kita mampu menghadapi pandemi dan mampu untuk settle itu dalam kehidupan berikutnya. Oh, ini saya kira semangat yang luar biasa untuk orang Inggris sebagai seorang ratu. Enggak kayak Presiden Indonesia, hehehe, enggak jelas yang dikerjakan gitu loh. Iya. Nanti Pangkostrat hanya mampu menurunkan baliho. Nah, ini kan kacau ini. Oke, ini hasil pendidikannya, berarti ini kan kualitas, ingat itu bobot, jadi hasil pendidikan. Jadi kalau di jalan-jalan nggak karu-karuan itu ya sama hasil pendidikan, bukan hasil yang lain. Jangan Oke. Sekedar contoh saja, kalau orang Iran itu Syiah katanya,
yang sangat dibenci oleh ahli sunnah. Tapi kita harus belajar dari orang Syiah. Apanya? Kalau orang Syiah itu misalnya pakai sepeda ontel itu, 2 orang tabrakan itu, masing-masing orang langsung mengatakan maaf saya yang salah. Yang satu lagi juga maaf saya yang salah. Kalau orang Indonesia gimana? Kalau tabrakan gimana? Yang salah siapa? Padahal jelas kalau terjadi tabrakan tuh dua-duanya salah, nggak mungkin salah satunya lah. Nah, ini bedanya dengan masyarakat kita. Tetapi di sana yang sibuk itu saksinya. Saksinya sibuk untuk membenarkan yang dibela itu. Secara objektif dan ilmiah begitu loh. Untuk mengatakan bahwa anakku yang salah itu loh. Enggak kayak bapak-bapak Indonesia ini. Anakku pasti benar, orang lain ini. Nah, kita harus belajar di situ. Kita harus belajar dari kejujuran. Bahkan kemarin saya lihat lagi lewat ini, ada sepeda motor di pinggir jalan, ada mobil lewat, dia kan disandarkan di pinggir jalan, tidak ketabrak, dia jatuh sendiri. Yang disuruh tanggung jawab yang punya mobil, ini gimana ini? Inilah model Indonesia. Kira-kira kalau ditanya, pendidikannya berhasil nggak kayak gitu itu? Pendidikan di mana? That's home. On education. Itu urusan pendidikan keluarga, bukan urusan pendidikan sekolah. Nah, ini problem besar untuk bangsa kita ini. Saya mengingatkan kepada kita semua, mari pendidikan yang sebenarnya itu dimulai dari keluarga. Pendidikan keluarga yang sesungguhnya dimulai dari memilih jodoh. Kalau mencari jodohnya salah, sekali akan seumur hidup penyesalannya. Baik dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu sama saja. Kalau bebet dapat, bobot dapat, agama tidak dapat, boleh nggak dipilih? Ini problemnya kan? Problem pilihan tuh di situ sebenarnya. Karena nanti akan dikatakan lebih penting agama atau lebih penting ekonomi, atau lebih penting kualitas, atau lebih penting segala-galanya. Karena yang terakhir ini merupakan jawaban dari 1, 2, dan 3. Yang keempat, agama itu merupakan jawaban dari nomor 1, bibit yang baik itu pasti bibit agama. Ingat tuh, bibit yang baik itu adalah bibit agama. Kalau bebet, ini urusan usaha kita ya, ikhtiar kita selama hidup. Ada yang punya rumah bagus, mobil bagus, penghasilan bagus, lain namanya bebet. Ada yang dan seterusnya. Nah, bobot ini bermasalah dengan keluarga nanti. Ini sangat linked itu istilahnya. Sangat apa itu? Sangat berkaitan, tidak bisa pisah. Jadi kalau pendidikan keluarganya itu berhasil, anak-anak kita meskipun orang tuanya sederhana, insya Allah hasilnya besar. Mau contoh?
Contohnya Luqman dalam Al-Quran itu orangnya sederhana, Pak. Ali Imran itu orangnya, Pak Imran itu orangnya sederhana. Tapi hasilnya luar biasa enggak? Luar biasa, maka diceritakan di dalam Al-Quran begitu. Oke. Ini baru satu ayat sudah panjang bener ya? Sudah panjang bener. Ya. Untuk bisa ku anfusakum wa ahlikum nar, syaratnya apa? Imannya kepada Allah baik atau tidak? Imannya kepada Allah harus benar. Ibadahnya kepada Allah harus benar. Jadi sholatnya jangan kadang-kadang kayak orang Indonesia gitu ya. Kayak orang Indonesia. Mudah-mudahan tidak masyarakat Cinere ya, mudah-mudahan. Iya. Gara-gara dapat tugas lupa sama sholat. Ya enggak? Gara-gara wisata sama sholatnya gimana? Dan yang paling banyak itu gara-gara masuk mall dari pagi sampai sore itu lupa sholat loh. Ya, ibu-ibu gitu ya, Bu. Kalau pergi ke mall suka lupa sholat enggak? Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Tidak lupa dengan sholat. Bapak-bapak juga begitu. Kalau pergi masuk mall itu juga lupa. Karena memang di mall itu apa? Menjajakan nafsu sebenarnya. Ya. Di mall itu yang dijajakan nafsu kita itu dimanjakan. Maka otak yang berpikir benar salah itu kadang-kadang hilang. Adanya bagus dan jelek kan begitu ya? Ya enggak? Kalau masuk mall kan bagus dan jelek. Oke. Padahal ajaran yang pertama itu adalah ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Murus sabi bis shalah idza balagha 7 sinin. Fa idza balagha 20 atau 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Ini metode mengajarkan ibadah. Metode mengajarkan sholat. Nomor 1, ini metodenya. Ketika anak kita ini berusia 7 tahun, disuruh mereka melaksanakan sholat. Murus sobi atau muru auladakum bis sholah itu. Ya, jadi anak kita ketika umur 7 tahun, ini berarti masa apa ini 7 tahun? 7 tahun ini masa golden age-nya anak-anak kita. Jadi kalau 7-8 tahun itu kita salah mendidik, insya Allah sampai tua juga akan salah terus. Di situ ada kecerdasan multidimensional pada usia itu. Makanya hadis luar biasa, mendahului teori-teori yang berkembang sekarang kan. Murus sobi bis sholah. Jadi anak kita ini harus diperintah sholat mulai usia 7 tahun. Berarti diperintah puasa enggak kira-kira? Kalau sholatnya diperintah, kira-kira puasanya diperintah enggak? Kan begitu jadinya, ya enggak? Nanti kalau ada kotak amal di masjid begini, daripada ayahnya yang naruh ke dalam, siapa kira-kira yang lebih bagus? Ya usia-usia itu. Pada usia 7 tahun. Tapi kalau usia 10 tahun belum juga melaksanakan, apa tugas orang tua? Disiplinkan dia untuk memberikan reward and punishment. Jadi kalau usia 10 tahun enggak disiplin,
Itu untuk berikutnya akan menerjang semua. Itulah fujurnya itu di situ. Jadi karena saking sayangnya kita kepada anak, maka anak dibiarkan saja melakukan kesalahan juga, dibela melakukan. Wah, kalau benar sedikit aja diceritakan sama tetangganya begitu. Udah salahnya nggak karu-karuan, masih bilang sama temennya, masih mending anakku cuman mencuri, coba mencuri aja masih mending. Ini seringkali kita mendengar yang begitu-begitu dalam keluarga kita. Jadi anakku itu adalah segala-galanya, seperti emas ketika bercerita kepada orang lain, walaupun sebenarnya dia adalah loyang, begitu bahasanya. Loyang itu karena tidak berkualitas. Oke. Jadi kalau usia 10 tahun kita harus sudah mulai apa tadi? Memunculkan reward and punishment. Jadi ada hukuman dan ganjaran di situ. Nah, kalau kamu sholatnya, kalau kamu puasanya 30 hari Ramadan ini sukses, bapakmu kasih hadiah. Hadiahnya apa, Pak? Permen 1. Nah, kan gak apa-apa itu. Ya toh? Hadiah jangan gede-gede, hadiahnya mobil, boleh, tapi itu salah. Salah. Jadi orang barat itu kalau memberi hadiah kepada anak-anak itu tidak lebih dari makanan gitu loh. Kalau di Indonesia itu seharga 2.000 rupiah itu. Itu orang barat itu kalau memberi hadiah begitu. Enggak kayak kita, ya. Ya ranking 13 itu dapat wisata ke Inggris kemana-mana itu, padahal orang Cinere itu. Setelah pulang dari situ kira-kira 13-nya naik apa turun? Ya, untuk berikutnya kalau turun menjadi 12 dan menjadi 10 itu bukan karena kebajikan, tapi karena pengen wisata berikutnya gitu loh. Ya, kan gitu. Ini bahayanya hadiah kalau keliru. Maka di barat, di Inggris, di Jerman dan lain-lain, hadiah itu dalam bentuk makanan yang habis pada waktu itu. Mengapa? Karena itu adalah prestasi. Kenapa hadiah itu penting? Supaya ada apa? Ada kebahagiaan dia itu kalau dapat prestasi itu. Tapi dengan kejujuran. Jangan kayak UN di Indonesia ini. UN di Indonesia ini banyak anak-anak kita yang tidak lulus tapi didongkrak tinggi banget, akhirnya habis, bukan lulus, akhirnya habis di kelas itu gitu loh. Untuk nilai 3,5 saja nggak dapat loh orang Indonesia itu. Gimana itu coba? Nilai 3,5 itu lulus apa enggak sih sebenarnya? Makanya saya bilang bukan lulus tetapi habis di kelas itu gitu. Karena apa? Gurunya itu sudah sangat bosan kepada manusia itu gitu loh. Udah dididik, keluarga tidak ikut campur gitu loh dalam pendidikan, hanya membayar tok gitu. ini keluhan guru-guru begitu, Pak. Termasuk saya sebagai dosen itu keluhannya saya kayak itu juga. Iya. Nah, ini mudah-mudahan untuk kita diingatkan oleh ayat ini ya, oleh ayat Al-Quran ini, bahwa tugas kita yang pertama itu bukan membuat anak kita kaya, bukan, tapi membuat anak kita bebas dari neraka gitu ya, bebas dari neraka. Apa saja Pak yang bisa membebaskan dari neraka? Banyak. Sebenarnya kalau dalam Islam hanya 3 saja. Nomor 1 iman, nomor 2 Islam, nomor 3 ihsan. Gitu aja. Dalam Islam itu hanya 3, sederhana aja. Nomor 1 iman.
akidahnya benar ya, akidahnya harus benar. Nomor 2, Islam. Islam itu syariatnya harus benar ya. Dalam keluarga jangan ada yang lahir di luar nikah, misalnya begitu. Itu artinya ibadahnya benar, karena nikah itu adalah sebuah ibadah. Karena nikah itu sebuah ibadah, maka kelanjutan dari nikah itu ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau pre-weddingnya itu sudah buka-bukaan, kira-kira dapat apa itu kira-kira nanti? Pre-weddingnya itu sekarang kan udah buka-bukaan itu di media sosial, di mana-mana, Masya Allah. Ini yang salah medianya apa orangnya sih sebenarnya? Kan itu ya? Oke. Nah, kalau begitu yang mengingatkan itu kira-kira siapa? Tetap orang tua.